Selamat pagi, sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menghadapi hari ini ya. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia hadir menemani aktivitas pagi sahabat Ragam dengan serangkaian informasi menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Beragamnya flora yang ada di Indonesia tentu membuat negeri ini kaya akan kearifan kulinernya. Mayoritas kuliner yang ada tergolong unik dan juga menjadi sebuah olahan kreasi baru. Ingin tahu apa saja olahan dari bahan unik tersebut? Berikut informasinya. Sahabat Ragam, kuliner berbahan unik yang pertama terbuat dari nipah. Mungkin terdengar aneh membuat olahan dari nipah, tapi siapa sangka nipah dapat diolah menjadi kue kukus yang sangat nikmat. Ya, papais nipah namanya. Nipah atau Nipah fruticans ini merupakan satu-satunya jenis tanaman palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau di daerah pasang surut air laut. Nipah menjadi salah satu tanaman yang dimanfaatkan oleh warga pesisir untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sumber pangan hingga kebutuhan papan. Nah, untuk membuat kue papais nipah ini yang dibutuhkan adalah buah nipah dan air nipah yang disadap dari batangnya. Struktur buah nipah mirip dengan buah kelapa dan biasanya keluar di antara bagian selah pelepah. Untuk membuat kue papais nipah ini cukup mudah. Pertama kita masak dulu air nipahnya. Jangan sampai mengeras menjadi gula ya sahabat. Cukup sedikit kental saja. Karena nantinya air nipah akan menjadi campuran pemanis buah nipah. Selanjutnya masak buah nipah sampai benar-benar mengental dan air meresap dalam buahnya. Tunggu hingga matang sampai warnanya menjadi kecoklatan. Siapkan bahan adonannya yaitu tepung beras yang harus ditumbuk halus lebih dulu agar mendapatkan tekstur adonan yang lembut. Setelah halus, tepung beras harus dikukus agar lebih padat. Selain itu siapkan juga santan sebagai campuran adonan yang berguna sebagai penambah rasa gurih pada kue. Jangan lupa untuk merebus santannya juga agar saat dicampurkan dengan tepung dapat merekatkan semua bahan. Untuk mempercantik kue papais dapat menggunakan pewarna yang terbuat dari perasan daun suci. Setelah tepung beras dan santan matang, campurkan semuanya sambil diaduk hingga menjadi adonan padat. Agar adonan lebih kenyal, ditambahkan sedikit tepung aci. Selanjutnya campurkan air dan buah nipah yang sudah dimasak tadi, aduk-aduk hingga merata. Adonan yang sudah siap dapat dibungkus kecil-kecil menggunakan daun pisang. Nah, saatnya kukus kue agar lebih matang. Dibutuhkan waktu sekitar 20 menit sampai kue papais ini siap disantap. Tekstur kue yang lembut ditambah manisnya air dan buah nipah menambah cita rasa kue tradisional dari Jawa Barat ini. Sahabat, apa yang terlintas di pikiran Anda jika bicara soal rendang? Daging berbumbu santan berwarna coklat dan sudah pasti lezat. Namun pernahkah Anda mendengar rendang jamur? Cita rasa jamur tiram yang nikmat memang memungkinkan untuk diolah menjadi beberapa varian yang sedap. Untuk bumbunya tak berbeda layaknya bumbu rendang pada umumnya. Proses pertama yang dilakukan untuk membuat rendang jamur tiram adalah sobek-sobek jamur tiramnya, lalu masukkan ke dalam adonan telur. Kemudian dibaluri dengan tepung. Selanjutnya jamur digoreng dibuat menjadi crispy terlebih dahulu. Jangan lupa saring minyaknya ya. Panaskan minyak, tumis bumbu rendang, tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk hingga kering lalu masukkan jamur crispy ke dalam bumbu rendang. Aduk hingga merata. Sahabat, seperti yang kita tahu, rendang merupakan makanan khas Minang yang banyak disukai orang-orang. Namun tak hanya identik dengan daging, jamur tiram pun juga bisa diolah menjadi rendang. Ini dia rendang jamurnya. Selamat mencoba, sahabat. Nah, yang selanjutnya ada klepon, tapi bukan klepon biasa, karena klepon yang satu ini terbuat dari daun ashitaba. Ashitaba sering disebut seledri Jepang karena bentuk daunnya yang hampir mirip. Namun daun ashitaba lebih besar ukurannya. Ashitaba ini adalah tanaman yang berasal dari Jepang dan di Indonesia hanya dibudidayakan di Sembalu, Nusa Tenggara Barat dan di Mojokerto, Jawa Timur saja. Menurut penelitian, ashitaba mengandung satoangelol E yang bisa merangsang pembekuan darah merah pemicu penyakit stroke. Nah, apa jadinya jika tanaman berkhasiat ini diolah menjadi klepon yang nikmat? Untuk membuatnya kita membutuhkan daun ashitaba, tepung ketan, gula merah, air kapur sirih, dan garam.
Cuci bersih daun ashitaba yang akan digunakan, lalu potong-potong daunnya dan kemudian blender dengan sedikit tambahan air hingga menjadi jus. Saring sari airnya. Sementara itu masukkan tepung ketan, garam dan air kapur sirih dalam satu wadah untuk diadon. Air kapur sirih bermanfaat mencegah adonan agar tidak lembek saat dicampur air sari ashitaba. Sembari mengaduk, masukkan sari daun ashitaba sedikit demi sedikit dalam adonan. Adonan harus benar-benar kalis ya, dan tidak boleh terlalu lembek agar klepon mudah untuk dibentuk. Setelah adonan siap, cetak adonan berbentuk bulatan yang kemudian diisi dengan parutan gula merah. Setelah siap, adonan dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah, kue klepon yang sudah matang biasanya akan muncul mengambang di permukaan air. Kue klepon dapat kita susun dalam wadah yang terbuat dari daun pisang dan berikan parutan kelapa untuk mempercantik tampilannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan tambahan rasa manis dari gula merah sungguh sangat sedap. Apalagi nih, dengan manfaat luar biasa yang terkandung dalam daun ashitaba. Sudah enak, sehat pula. Selamat menikmati, sahabat Ragam. Selanjutnya ada olahan yang cukup unik dari Provinsi Maluku, yaitu haisu manipa. Haisu dalam bahasa Pulau Seram berarti bambu dan manipa adalah buah galoba. Ini adalah olahan galoba yang dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar. Sahabat, mungkin kita jarang mendengar yang namanya buah galoba. Memang buah ini tergolong sebagai tanaman yang langka dan hanya bisa ditemukan di hutan-hutan daerah Sulawesi. Untuk membuat haisu manipa ini, sudah tentu yang pertama adalah siapkan buah galobanya. Lalu ada juga bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan belimbing wuluh yang diiris tipis-tipis. Tidak ketinggalan beri perasan jeruk agar lebih segar. Aduk semua potongan bumbu sampai merata dan juga masukkan potongan ikan air tawar yang segar. Terakhir masukkan buah galoba yang tadi sudah dikupas. Setelah semua sudah siap, masukkan semua bahan yang sudah tercampur ke dalam bambu sampai terisi merata. Tutup bambu dengan daun pisang agar aromanya semakin sedap. Media memasak menggunakan bambu dapat menciptakan masakan yang lebih sedap. Proses membakar bambu juga tidak terlalu lama. Cukup sekitar 20 menit saja sampai terlihat buih didih dari ujung bambu. Dari bentuknya, haisu manipa memang terlihat mirip dengan garang asem. Rasa gurih dan manis bercampur menjadi cita rasa yang luar biasa. Haisu manipa lebih lezat dinikmati selagi panas, apalagi jika disantap bersama sanak famili. Sahabat Ragam, tetaplah bersama kami. Ragam Indonesia akan kembali usai yang berikut ini.